juga akhirnya. Sampai juga akhirnya kita. Ini kita di rumahnya Pak Didi gini. Hari ini Ya. kita akan ketemu sama Pak Didi Ki. Oh iya Pak Didi. Salah satu founder atau pendiri BMW CCI Surabaya. Surabaya Chapter. Yuk, kita gerbek langsung aja. Oke lah. Stay tune terus di 3 Garis Official. Habis ya. Tiga Garis Official. Assalamualaikum Pak De. Pak De. Aduh, nyantai Pak De. Ayo masuk. Aduh, lagi santai nih Pak De. Pertama, sehat-sehat aja Pak De. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mau anu bertamu Pak De. Silakan. Kangen lah Pak De. Apa kabar ini? Sehat-sehat ya. Ya wis ngene iki. Setelah musim pandemi kemarin diajar nggak keluar-keluar itu. Oh iya. Nah, sekarang waktunya eksis kembali. Tapi kelihatan tambah muda Pak De. Hah? Tambah muda ini. Gimana kabarnya Pak De? Ya ini nih. Yang penting saat ini kudu sehat-sehat. Ya toh? Amin. Walaupun usia sudah kepala 5 tapi harus tetap fit. Gak percaya Pak De. Memang masuk kepala 5 Pak De. Perasaan masih kepala 3 atau kepala 4 gitu Pak De ya? Gitu ya? Iya. Oh, iya. Tambah ngenom ini Pak De. Saya cari anu dulu aja, semir rambut. Oh alah. Selisih gitu dikit dah. sama umurnya berarti. Iya. Waduh, Umurnya sudah berapa umurnya? Kamu buka umurku ya? Aku sih masih 30-an ini. Alah, coba lihat KTP-nya. Oke. Sudah 40 lebih nih Pak De. 40. Ya mungkin 20. Iya, 20 lebih. Iya, 20 lebih 20 tahun. Iya. Jangan tak Pak De, Pak De. Tadi kita iyae. Pak De, balik lagi. Ngobrol-ngobrol tentang selama ini kabar-kabar klub BMW sekarang ini gimana? Kondisinya setelah pas pandemi ini gimana ya? Ya kemarin itu kan sempat kita vakum ya, jadi terakhir ada kegiatan itu waktu kemarin kita ngadakan acara anniversary tahun 2021 ya kan, 2021 itu yang terakhir bulan April. Oh, bulan apa? Sorry. Tanggal 29 Mei. 29 Mei. 29 Mei. Ulang tahun BMW CCI itu kan kalau nggak salah 24 Mei. Iya. Dan kita ngadainnya kemarin waktu Tahun kemarin ya ini. tahun kemarin kita ditunjuk sebagai host penyelenggara Gimana? penyelenggaraan untuk BMW CCI anniversary. Oh, iya. Gitu. Jadi di hotel Apa itu Pak De? eh, Surabaya itu ya waktu itu ya Pak De? iya, Singgah sana itu Tinggal sana ya? bukan Nah. Double Tree Oh, double tree. di ini grupnya Hilton yang di Jalan Tunjungan. Situ. Terus Pak De. Jadi terakhir itu ya udah, kita biasanya kalau kopdar kan setiap Jumat paling tidak minimal 2 minggu. Selama pandemi masih gitu ya, Oh enggak, Mas? makanya kemarin waktu PPKM ya otomatis kita Berarti enggak ya, libur dulu. panggung. Oke. Ini mudah-mudahan tahun ini sudah mereda, sudah selesai, bisa ini lagi. Kemudian juga ada kepengurusan baru dari BMW CCI pusat, oke. ya kan? Presidennya ganti, Ganti lagi, ya. Om Dadan, ya kita ngikut saja nanti. Ada program-program apa, acara apa. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa sih Pak De ini kok tertarik mobil merek BMW? Kan ada merek-merek Eropa yang lain ya Pak De. Kenapa ya?
Kan enak Apa ada spesialnya di mobil-mobil BMW itu? Ya sebetulnya waktu awal menentukan itu gini, saya main mobil BMW itu kan sejak tahun 2006 2007 lah. Lumayan ya, berarti berapa Ya, tahun udah? itu saya mobil pertama saya Berapa pertama? E36. Oh, E36? Oh, sempat Ya. punya E36. Itu apa yang berapa? Yang 318. 38. M40. 40. Berarti Tahun kayak 92. mesinnya E30 yang terakhir ya? Iya kan? Kalau M40 Ya, itu kan, kan? betul. Sama. Persis, Iya kan? persis. Berarti cuma tahun beda 92 bodi. ya? Tahun 92 berarti. Tahun 92. Oh, modelnya aja yang lama iya. ya. Casingnya aja E36. Setelah itu Terus? ganti-ganti sempet naik E39, E39. 53. Oh, yang namanya Black Bull kalau nggak salah Pak Iya, ya. Oh. legend itu. Legend itu. Wes. Iya. Nggak tahu kabarnya gimana itu mobilnya. Nggak tahu sekarang Sudah berpindah-pindah itu. berpindah-pindah. Sudah berpindah-pindah dia. Itu 2500 cc ya? Pak ya? 2500 cc. Stroke apa Nah, dari itu gimana? sempet saya main buat nge-drag segala. Oh, Pertama kali iseng-iseng Nge-drag. awal kenal di dunia Balap. otomotif atau sport Heeh. otomotif itu di situ. Oh. Karena waktu itu kan rumah saya ini kan di Juanda, Ah. di Sedati, dekat sama bandara Bandara. yang sekarang jadi Terminal 2. Oh ya. Waktu dulu saya pakai mobil itu Terminal 2 itu belum berfungsi. Oh, terus jalannya tapi Ya. udah mulus aspal gitu. Pak? Lu masih bagus, nggak ada polisi itu. Memang waktu itu terus dikelola sama anak-anak bukan ya dari mungkin keluarga TNI ya. Ya, oh. Nah, mereka itu Karang Tarunanya ngadakan apa istilahnya ya? Mereka bisa punya alat timer, Hmm. kemudian dipakai setiap malam minggu. Oh, pantesan itu Nah, setiap malam minggu, suara trek-trekan. kalau nggak salah bisa terjun itu bayar 60.000 atau 50.000 gitu loh. Setiap kali ikut event itu. Jadi Dapat bukan setiap ikut, ya jadi kita bebas. Bebas. Bandara itu mangkrak, nggak kepake, Hmm. ya kan? Itu mereka inisiatif mungkin mereka sendiri Oh, dari keluarga TNI itu, Hmm. atau mungkin dari mana ya saya kurang tahu ya. Yang jelas dia punya akses ke situ, bisa pakai. Kemudian dibuat usaha mereka, anak-anak klub semua, pokoknya siapapun dari Itu pihak mobil ada, motor ada gitu Pak ya. mobil ada, motor ada, Oh, tapi kebanyakan mobil. Nah, mungkin anak-anak muda waktu itu di sini kan memang belum ada Gelora Bung Tomo, GBT, belum ada. Terus ada tiap hari Sabtu Oh. buat ngetes Nyoba-nyoba drag. itu ya. Oh, iya. 201 meter itu bisa. Mau gimana kalau mau ikut nyoba, ya udah bayar 50.000 aja gitu. Udah ikut itu langsung. 50 apa 60 saya lupa. Nah itu Puasnya itu sepuasnya. Sepuasnya. Nanti ya keluar tanya, oh sekian detik. Itu mobilnya sudah dioprek-oprek gitu atau standaran atau terserah, Waktu nggak ada itu klasifikasi. standar saja. Standar saja. Heeh. Oh, nggak dioprek-oprek apa struknya di Lumayan waktu itu standar saya 201 tuh bisa dapat tembus berapa detik? STM-nya 10,8. Lumayan. Nggak diapa-apain pada Main standar itu ya. Mungkin ditambahi pil-pil Kalau- apa gitu ya? Pil kapil apa ya? Pil KB ya? Nggak ya? Pil KB ini. Pil koplo. Pil koplo jadi koplo mobilnya. Jadi Gitu ya. kalau buat ini sebagai acuan ya, yang jago-jago itu ada Nissan GT-R itu Ada juga terjunnya. terjun Sampai ada time base time-nya 8 kecil kalau nggak salah. Oh.
GPR. Ya kalau saya BMW tua itu Ah. standar pula ya. Beda kelas lah ya Pak ya. Ya, Beda kelas lah. lumayan lah gitu. Itu Kalau anu bracket ya, bisa bracket 10,5 berarti kan? bracketnya ya. Mantap tembus gitu ya. Bukan dioprek standar ya, ini karena Black Bull itu ya. Standar. Nah setelah itu terminal 2 dipakai lagi, Nah, otomatis ya sudah. Ya, gitu ya. Itu akhirnya Dibangun. adrenalin pertama kali nyoba. Iya. Itu ya di tahun-tahun itu ya. Iya, Tahun di dunia tahun-tahun balapnya itu. itu. Oh iya. Setelah mobil itu Setelah apa? mobil itu Apa lagi ya, Bu? Yang biasa saya yang pakai apa? ambil 325. 325 yang E46 ya. Oh iya warna iya. biru. Nah itu juga saya terjunin di GPT. 2000 bukan di acara Drag War atau apa ya namanya, itu yang eventnya Bimmerfest di Bimmerfest. Semarang. Oh, Bimmerfest Semarang. Tahun 2018. 2018. Iya iya. jadi kan Ikut juga itu. Ikut juara 1. Alhamdulillah. Cuman ya nggak tahu. Istilahnya waktu itu saya ada tahu ada Bimmerfest di situ. Ya kan kita biasa berangkat bareng-bareng. Waktu itu saya masih di Surabaya Chapter kan. Nah itu bareng-bareng saya ikut. Hampir aja sebetulnya saya nggak ada niat untuk ini, tapi karena didorong-dorong sama teman-teman ya sudah Ikut juga ya. ternyata malah juara 1. Alhamdulillah. Berarti setelah itu pengalaman balap lagi apa Om? Ini dengar-dengar Om ini juga pas pandemi ini kok kelihatannya masuk. Nah ini kayak apa itu ceritanya? tahun 2020 bulan April atau Mei kalau nggak salah, itu ada BMW CCI itu ngadakan event kerjasama sama pihak Sentul kan. Ya. Waktu itu nama kejuaraannya sih ISOM, Indonesia Sentul Series of Motorsport. Oh. Nah itu di situ salah satunya, jadi itu kan ada gabungan beberapa kelas, ada STC, STC itu Super Touring Car Championship, ada ETCC Euro Touring Car Championship, ada salah satunya BMW CCI OMR, Race One Make Race. Nah, Itu bukan upah minimum rakyat itu ya? itu Mas. Oh iya. Nah, Ini U. kalau ini A ini. A. Oh keliru ya. Iya. Oh, ya. Ini I. Ya ya ya. Lanjut Iya. ya. Biar nggak serius-serius Pak. Oh, iya. Lanjut. Nah itu waktu itu sebetulnya kita agak ini, saya ini sebetulnya bukan pembalap yang niat memang difokuskan di awal untuk terjun. Waktu itu sebetulnya bukan saya pembalapnya. Gitu loh. Gitu. Jadi dari tim Sidoarjo Chapter itu menerjunkan, ayo kita ikut balap One Make Race tahun ini, tahun 2020 ya kan. Itu balap yang Tahun yang 2020. drag juga atau Bukan, sirkuit? sirkuit. Sirkuit ya. Sirkuit. Nah, waktu itu saya sebetulnya nggak terlalu konsen ke sana, dan teman-teman waktu itu tidak memilih saya sebetulnya. Ada pembalap yang mau diterjunkan itu, tapi ternyata karena suatu hal berhalangan tidak jadi. Akhirnya karena waktu sudah mepet ya sudah, kebetulan ya saya itu iseng-iseng aja ya, saya itu kalau mana ya mau aja sih, saya mau ini gimana kalau saya, oh ya kamu apa wis, karena kan memang sudah Waktunya mepet gitu ya. di drag juga, Sudah ada pengalaman, pengalaman ya. walaupun sebetulnya beda jauh, karena kan kalau drag cuma satu Lap ya. ini lurus saja, kalau ini ada 10 lap. Itu gimana? Mengelilingi Muter ya. Rasanya adrenalinnya kalau ngedrag itu trek lurus, kalau sirkuit itu adrenalinnya gimana? Lebih wah gimana? lebih jauh, lebih ini di
sirkuit. sirkuit dong, gitu. Gitu ya. Karena di situ kita kan ngikutin jalur belok-belok. Skillnya benar-benar sudah harus ini. Dan saya waktu itu awal lomba itu seri pertama. Jadi gini Mas. One Make Race tahun 2020 itu diadakan bulan kalau nggak April, bulan Mei saya nggak lupa, atau Maret lah, awal-awal tahun 2020 ya. Waktu itu kan kebetulan pas bener pandemi ini mulai. Ya kan? Nah, terus sempat ditunda-tunda, akhirnya sempat dilaksanakan satu seri. Dari total semua itu ada 6 seri. Ya. Jadi satu tahun itu ada 6 seri. Nah, seri pertama sudah dilakukan, yaitu sempat, tapi karena waktu itu pandemi, kemudian seri kedua itu tidak berlanjut. Tidak berlanjut terus sampai akhirnya tahun 2021 mulai diadakan lagi. Jadi sebetulnya cuma satu seri aja. Tahun 2020 itu cuma satu seri aja. Aslinya 6 seri. 5 seri sisa dilakukan bulan 2021. Nah, dari 2021 selesai bulan Desember kemarin. Gitu. Ini tahun 2022 rencananya katanya mau diadakan bulan Juni. Dari 6 seri itu Pak D sudah mengantongi trofi apa aja Pak D? Nah, kebetulan waktu itu kan saya di seri pertama itu saya masih benar-benar belajar. Ya? Belajar. Oh, belajar. Saya pakai lombanya saya pakai buat belajar. Jadi sampai saya itu mengalami start mundur. Start terus mundur gitu. Iya. Grogi mungkin. Waktu itu kadang kan pertama kali habis masuk, ya kan? Start Mutar satu kali, kemudian kan waktu dilakukan itu kan terus warming up lap satu kali. Setelah mulai ini harusnya sudah mulai fokus lampu itu ya. Karena saya waktu itu pertama kali dan tidak pernah latihan, tidak pernah bahkan waktu itu kalau nggak salah itu sebelumnya kan ada track day, maksudnya pelatihan pemanasan sebelumnya. Nggak ada. Langsung waktu itu saya terjun langsung di ITT, qualifying time trial, jadi penentuan grid. Bayangin saya waktu itu yang harusnya waktu standar untuk shuttle itu paling tidak harus 2 menit lah, 2,00 lah. Itu saya sampai 2 menit 13 detik. Jadi karena benar-benar saya nggak itu di KTT itu ya kan. Kemudian waktu start juga ada suara manggil saya. Itu ada kan di Instagram saya itu. Ade, kurang mundur startnya. Saya noleh gitu kan. Oh apa sih gitu, saya mundur. Ternyata lampunya hijau. Loh, saya keber mundur. Wah, bener-bener memalukan. Itu pengaruh. Setelah itu masih belum apa-apa. Saya dihajar sama keadaan, jadi nasib ya. Sudah start mundur, ketinggalan jauh kan. Lap keempat saya ngalami ban bocor. Aduh. Di situ tuh nggak ada tambal ban Pak D? Ya mau, tapi ini mintanya nggak bisa gesek gimana? Coba D. Dompet saya ketinggalan. Akhirnya gimana solusinya? Ya, akhirnya saya paksakan terus. Dengan kondisi ban bocor itu? Iya, saya angin tekanan 0 masih bisa lari 110 di trek lurus itu. Jadi
Ya udah saya paksain sampai di overlap 2 kali. Akhirnya lap ke-7 saya nggak kuat. Bendera putih Ya ya. udah nyerah. Hah? Dilalah waktu itu ada ketentuan sesuai regulasi itu kok ya saya keluar setelah lap ke-7. Nah, kalau lap ke-7 itu saya berarti harus saya berhak untuk mendapatkan poin lap. Gitu ya. Ya, poin jadi lagi. saya dapat poin 1. Waktu itu lumayan gitu. Daripada kalau saya keluar saya nggak dapat lap sama nggak dapat poin sama sekali. Gitu. Nah, itu setelah itu cuman ya setelah itu pelajaran yang sangat berharga sekali. Dari total seri itu akhirnya Pak D pernah mengantongi trofi apa aja? Nah, saya waktu itu seri yang di itu. tahun 2021 lanjutannya seri 2 saya kebetulan itu bisa dapat posisi podium 3 kali. Pernah ikut. Terus kebetulan waktu itu saya juga nggak hanya di kelas one week race, saya pengen ngikut juga di kelas ETCC yang 2000 Euro Touring Car Championship. Jadi yang ikut itu kan dekatnya macam-macam pasar ada Ratu Pak D, Pak ya. Oh ya, itu Terus, ya. Iya, terus. Itu duplikat. Saya ngikut ETCC yang kelas 2000 Nova S. Alhamdulillah kebetulan waktu itu malah saya sempat di klasemen di posisi kedua setelah akhirnya didahului oleh pembalap Jakarta Chapter Mas Luki Aziz itu. Jadi geser, akhirnya sampai di akhir saya waktu itu juara 3-nya 3 kali, kemudian juara di podium 4 1 kali. Alhamdulillah. Itu secara overall klasemen di akhir saya kumpulan poin saya dapat di posisi Dari 6 seri. 3. Posisi Dari total poinnya Dari 3. total 6 seri dengan 11 peserta. Ya lumayan lah ya. Lumayan. Jadi nggak terlalu ini banget. Untuk di one week race-nya saya di posisi ke 5 dari 6 peserta. Ya nggak dicukupi juga ya. Saya anggap awal yang bagus lah. Dan di situ saya sudah mulai bisa, alhamdulillah ya di bawah catatan waktu saya di bawah 2 menit. Itu sebetulnya target saya. Masuk ya. Untuk mengikuti kalau dapat rezeki, dapat sponsor di tahun ini saya bisa ikut lagi. Gitu. Berarti pakai sponsor-sponsoran gitu Pak D? Kirain di modelnya sendiri Pak D? Pakai ya? Cuman ya sponsornya tidak sebanyak yang inilah. Lumayan buat biaya hotel sama akomodasi. Biayanya itu sampai berapa kisarannya Pak di setiap kali balapan gitu? Tiap balapan itu kalau untuk di luar biaya pendaftaran ya, biaya pendaftaran untuk akomodasi ya paling tidak karena saya dari Surabaya itu paling nggak berkisar sekitar 12 sampai 15 juta. Itu di luar pendaftaran sama Di luar pendaftaran sama di luar mesin, di luar ban, di luar semua ini berarti sebenarnya kalau masuk besar juga. Nah, jadi kalau intinya kalau kita waktu kemarin mau ikut itu harus menyediakan mobil paling tidak ya untuk biaya mobil, pengadaan mobil sendiri itu kan paling tidak sekitar anggap Ya mobil lah 70 sampai 100 juta. Mobilnya. Ya kan? Itu sudah siap pakai. Siap pakai ya. Sudah pasang roller, mesin-mesin apa sesuai spek dari yang di ketentuan regulasi dari one week race. Jadi pas balapan itu Pak D pakai tipe seri mobil apa Pak D? E36, 36 ya. 318, 318. M43. 318. Ya. Itu karena memang
regulasinya ya. Regulasinya harus gitu kalau di one way race. Kelasnya. Tidak boleh diapa-apain, tidak boleh ini, cuman ya sedikit di Refreshing di stroke up-nya itu ya, refresh itu ya. nggak boleh stroke up juga. Jadi cuman paling pasang dashtek buat ini toh manajemen ininya, Manajemen tenaganya itu, HP, horsepower ya. ECU-nya lah istilahnya, terus buat pengapian dan sebagainya. Kemudian kalau untuk ganti muffler, knalpot boleh, tapi sesuai regulasi kayak misalnya mesin, apalagi hati di stroke up nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Ya harus standar gitu. Standar. Tapi kok bisa kenyang gitu Pak ya? Ya Teknisi. itu dari teknisinya juga ya, Oh, ya kan? iya. Jadi kan kerja tim. Menarik berarti banget situ. ya. Dunia dari balap. seorang pengusaha Tuh. larinya ke hobi balap ini ya. Balapnya memacu adrenalin banget. Ya, jadi Komunitas ya. komunitas. Oh iya Pak De, saya penasaran ini. Kalau nggak salah dulu sempet ini ya, foundernya BMW CCI Surabaya Chapter dulu ya, sempet salah satu ya Pak De. Itu gimana Pak De ceritanya Pak De? Ya waktu itu saya sebetulnya kalau dianggap founder juga sebetulnya ya nggak tahu ya, itu kan pandangan orang yang melekat ke saya sebagai founder BMW CCI Surabaya. Tapi sebetulnya waktu saya bergabung itu sudah ada beberapa teman-teman, kalau nggak salah 5 atau 6 orang itu yang sudah bergabung duluan gitu. Oh, gitu. Jadi cuman waktu itu memang belum Resmi. diresmikan. Istilahnya kalau di BMW CCI itu belum dikukuhkan. Belum dikukuhkan. Jadi chapter itu kan kalau kita mau mengajukan sebagai chapter, salah satu chapter di BMW CCI itu harus ada syarat-syarat khusus, diantaranya harus dikukuhkan, disahkan oleh BMW CCI pusat. Karena BMW CCI itu kan sebuah klub yang semacam klub payung gitu. Jadi Terorganisasi. dia punya Badan klub pusat di mana di bawahnya ada anggota-anggotanya itu dari beberapa chapter gitu kan. Nah waktu itu Surabaya saya bergabung itu belum dikukuhkan, belum resmi sebagai BMW CCI Surabaya Chapter sebetulnya. Baru tahun 2010 bulan lupa saya. Lupa bulannya. Bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni itu kita dikukuhkan pertama kali. Itu baru sah. Nah kita salah satu syaratnya adalah untuk menjadi salah satu chapter di BMW CCI itu harus mempunyai, waktu itu ya, itu harus ada 15 member, 15 anggota. Nah setelah itu ya sudah, saya dari awal itu bergabung ya kan sampai dengan tahun 2019 itu saya akhirnya punya kesempatan setelah di tahun 2018 ada Beamer Fest di Semarang. Itu dari teman-teman dari beberapa chapter dari Jogja, dari Semarang, dari Malang, itu pada ayo Pade ngadain gitu kan. Apa sih Beamer Fest itu Pak? Beamer Fest itu kalau di BMW CCI itu adalah event tahunan yang sebetulnya semacam jambore. Di tempat atau event berkumpulnya, waktu berkumpulnya para Beamer khususnya dari klub BMW CCI sendiri. Jadi dari beberapa chapter se-Indonesia kumpul semua, ditambah beberapa komunitas. Ya hanya dari BMW CCI saja, tapi dari komunitas-komunitas di luar BMW CCI pun kita bergabung. Boleh ya. Boleh.
dan kita undang gitu loh. Waktu itu kan makanya kemarin waktu saya ngadakan di 2019 di Kenjeran, waktu itu mungkin sudah tembus sekitar 1000 Banyak itu. BMW 1000 juga BMW itu Pak Dik. kan. Itu ya yang jadikan kenangan tak terlupakan gitu. Lantas mungkin ya setelah itu saya ada kepentingan, jadi kan gini Mas, BMW CCI itu pada saat Beamer Fest itu ada sehari sebelum Beamer Fest itu ada acara Munas. Munas itu kita mempresentasikan kegiatan tiap chapter, jadi khusus di BMW CCI saja ya, bukan di komunitas. Jadi kalau Munas berarti Munasnya BMW CCI. Waktu itu mempresentasikan semua dari beberapa chapter itu dipresentasikan, kemudian salah satu delegasi istilahnya itu BMW CCI Sidoarjo. Nah, waktu itu kebetulan ya BMW CCI Sidoarjo ini mungkin perkembangannya kurang terlalu terlalu bagus, mungkin beberapa membernya sudah di aslinya dari BMW CCI Sidoarjo itu sudah nggak aktif gitu kan. Nah, kita merasa sayang gitu loh. Kalau itu ini dan kemudian sampai akhirnya mereka itu mau mengajukan kalau ditutup saja bagaimana gitu kan. Itu nggak terlalu buat kami sayang. Nah, kalau bagi saya apapun chapternya, ya kan, saya dari chapter apapun itu yang mendorong kami untuk ya sudahlah, daripada gitu saya digalakkan lagi, diramaikan lagi. Kemudian domisili saya kan juga sebetulnya rumah saya di Sidoarjo. Saya sebetulnya tidak ada maksud apapun untuk ini dari Surabaya, tapi toh kita semua saudara. Ya betul. Ya kan, walaupun dari Sidoarjo, dari Surabaya, dari Malang, semakin banyak Jakarta, semakin enak. itu tetap satu BMW CCI. Betul. Nah, artinya ya sudah, kita merangkul dari, atau kita dengan cara bergabung dengan saya sendiri dengan Sidoarjo, itu maksud saya seperti itu. Betul, setuju. Toh apapun tetap satu Pak ya. Tetap satu BMW CCI. Makanya kalau Surabaya ngadakan Kopda, ayo, saya sama-sama juga itu. suka-suka aja. Tambah banyak saudara ya Pak ya. Iya, gitu. Menarik banget ya cerita perbincangan sore ini dengan seorang sosok profil Pak D ya. Pembalap, pengusaha, hobi BMW. Sementara kita perbincangan ini sudah kita akhiri dulu ya. Oke. Guys, jangan lupa subscribe, like and comment di channel kami 3 Garis Official. See you di event vlog selanjutnya. Bye.